Hello everyone, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita di podcast Bisik, Bincang Asik. Nah, podcast kali ini kita memasuki episode pertama pada kepengurusan tahun ini. Jadi, teman-teman semua stay tune terus ya, sambil menunggu episode seru lainnya. Oke teman-teman, kenalin di sini ada aku Adelia Zunka dari program studi Teknik Energi Terbarukan angkatan 2020. Dan di sini aku nggak sendirian, ada juga partner host MC aku yang asik banget. Di sini ada Dek Rifki. Monggo Dek Rifki bisa perkenalan dulu nih. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Adel. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Saputra dari HMJ Teknik angkatan 2021. Kali ini aku jadi partner nge-MC sama Mbak Adel di podcast hari ini. Bener banget nih kata Mbak Adel, kita harus stay tune di podcast hari ini. Karena episode hari ini bintang tamunya seru banget, jadi stay tune terus ya teman-teman sambil menunggu episode seru lainnya. Bener banget, jadi teman-teman semua harus stay tune terus ya. Nah, sekarang teman-teman, kita udah kedatangan bintang tamu spesial nih. Ada ketua pelaksana dari Seno itu sendiri. Di sini ada Mas Insan, udah bergabung sama kita. Halo Mas Insan, selamat sore. Halo, selamat sore juga. Bener nih Mas Insan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banget buat Mas Insan udah mau hadir di podcast kesayangan Sobat Teknik semua di sini. Oke, monggo teman-teman, kayaknya Sobat Teknik ini udah gak sabar nih pengen tahu siapa bintang tamu spesial kita. Silakan. Dari Mas Insan bisa perkenalan dulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Adel sama Mas Rifki. Perkenalkan, nama saya M. Insan Kamil dari program studi mesin otomotif angkatan 2019 dan saya asli dari Jember. Oke, terima kasih buat Mas Insan. Sebelumnya nih Mas Insan kan juga tergabung di HMJ Teknik ya Mas. Mungkin bisa nih spill sedikit pengalaman paling berkesan nih selama di HMJ. Ya, saya di HMJ itu menjabat selama 2 periode. Periode pertama di tahun 2019-2020, saya sebagai anggota dari Departemen Riset dan Teknologi. Di periode kedua, di tahun kedua, antara 2020 sampai 2021, saya menjadi CO Departemen Riset dan Teknologi. Akan tetapi kemarin kurang maksimal karena memang ada satu amanah yang harus dijalankan, yaitu jadi ketua Seno. Untuk pengalaman saya sendiri atau kesan yang saya dapat selama di HMJ terutama sebenarnya banyak. Cuma yang paling berkesan untuk saya pribadi itu adalah cara merubah pola pikir dan cara merubah sikap saya yang dari SMA ke bangku perkuliahan. Itu yang paling terasa selama saya menjabat jadi anggota HMJ. Oke, sangat berkesan sekali ya Sobat Teknik semua untuk pengalaman dari Mas Insan sendiri. Jadi ngomongin tentang Seno nih Mas, sebenarnya Seno itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin tentang sejarah Seno itu sendiri, bagaimana, terus kenapa sih event Seno ini dibentuk, dan apa aja sih isi dari kegiatan-kegiatan event Seno itu? Monggo Mas Insan bisa menjelaskan. Oke, akan saya jelaskan mungkin singkat ya, hanya gambarannya saja. Seno itu adalah sinergi energi dan otomotif, di mana tujuan dari terbentuknya program kerja ini adalah untuk menyatukan dua prodi antara terbarukan sama mesin otomotif. Jadi kegiatan ini diadakan itu untuk menjalin atau menumbuhkan lagi rasa kekeluargaan yang ada dari dua prodi ini. Mungkin dari sejarahnya cuma seperti itu, dan kegiatan Seno itu sebenarnya kegiatan aktual. Maksudnya aktual di sini adalah kegiatan itu harus dijalankan, dilaksanakan setiap tahunnya. Dan dari tahun ke tahun memang untuk kegiatan Seno ini itu lebih dipegang oleh angkatan yang bersangkutan. Kenapa kok dipegang oleh angkatan? Karena memang dari kegiatan Seno sendiri itu membutuhkan massa yang banyak. Dari segi acaranya saja itu ada 4 acara, yaitu sinergi, terus proceeding, terus otokontes, sama tune up gratis. Dan terakhir itu ada kegiatan yang namanya Malam Puncak. Maka dari itu, dari segi kegiatan ini
pelaksana setiap tahunnya itu lebih diserahkan ke angkatan yang bersangkutan. Oke, jadi itu tadi tentang Seno ya, teman-teman. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu proker unggulan dari jurusan teknik ada Seno, dan di sini kita udah kedatangan Mas Insan nih. Banyak banget wawasan seputar Seno yang udah Mas Insan jelasin, dan ngomong-ngomong soal Seno ya Mas ya, sebelumnya kan kita mendatangkan Fitra Eri ya untuk menjadi guest star. Nah mungkin ada alasan tersendiri nih Mas, kenapa mendatangkan guest star di Seno di tahun sebelumnya? Oke, jadi gini, alasan kenapa kita mengundang salah satu guest star yang terkenal yaitu Om Fitra Eri itu dikarenakan salah satunya untuk daya tarik mahasiswa, terutama agar seminar atau webinar yang dilaksanakan kemarin itu bisa memenuhi target peserta. Soalnya untuk regulasinya sendiri, kegiatan seminar nasional itu harus dihadiri minimal 3 kampus yang berbeda provinsi, dan itu harus ada sekitar 500 target peserta. Dan kemarin kita melaksanakan itu di tengah-tengah pandemi, yang dimana rata-rata dari kemauan mahasiswa itu berkurang. Jadi untuk mengikuti hal-hal seperti itu, seminar dan webinar, daya tariknya kurang. Maka dari itu inisiatif dari teman-teman saya kemarin, dari tim juga, kita mau mengundang guest star yang sudah memiliki nama di Indonesia, yaitu Om Fitra Eri. Dan alhamdulillah kemarin beliau berkenan hadir, dan yang lebih bahagianya lagi, kita berhasil mendatangkan Fitra Eri kemarin tanpa ada biaya spesial pun. Jadi gitu. Wah, sangat menunjukkan banget untuk perjuangan dari teman-teman panitia Seno, termasuk juga Mas Insan di sini. Banyak banget ternyata pengalaman yang bisa didapetin dari adanya Seno sendiri ya teman-teman. Banyak kisah dan juga cerita. Oh ya, tadi kan udah dijelasin tuh oleh Mas Insan kenapa mengundang Fitra Eri, dan juga berarti ini untuk target peserta itu sendiri apakah hanya dibuat untuk umum atau hanya lingkup Poliji aja, Mas? Oke, untuk target peserta sendiri kita di Sinergi kemarin itu nasional. Dan yang paling diutamakan kemarin itu adalah dari lingkup Poliji-nya dulu, apalagi dari jurusan teknik. Untuk target peserta sendiri itu kenapa kok kita ngambil nasional? Karena dari pemateri dan bintang tamu yang kita undang itu benar-benar punya gudang wawasan yang banyak. Jadi kalau kita hanya ngadakan kemarin di tingkat regional maupun cuma tingkat politeknik, saya rasa itu kurang menarik, kurang seru. Makanya kemarin untuk target peserta sendiri itu kita buat nasional. Jadi kemarin itu Seno kemarin, Sinergi kemarin itu dihadiri oleh kurang lebih 5 provinsi yang berbeda dengan hampir 20 universitas yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya, menakjubkan sekali untuk Seno, proker unggulan dari jurusan teknik nih, Sobat Teknik semua. Oke, udah mulai terjawab ya rasa keponya ke proker unggulan dari teknik sendiri, teman-teman. Dan mungkin kembali lagi nih ke Mas Insan, setiap proker kan pasti ada hambatan ya Mas ya, pasti ada kendala. Nah, mungkin dari Mas Insan bisa sharing ke kita kendala yang paling berkesan juga selama menjadi ketua pelaksana untuk Seno sendiri. Jadi kendala yang saya alami selama saya kemarin megang jabatan sebagai ketua Seno itu yang paling berasa adalah bagaimana cara saya menggerakkan seluruh anggota saya. Itu merupakan hal yang saya anggap gagal di kepanitiaan Seno kemarin. Karena kenapa? Dari total panitia saya sebanyak 150 orang, itu yang mau kerja atau mau membantu terlaksananya kegiatan itu cuma sekitar 25%. Jadi gak sampai separuhnya, dikarenakan juga kemarin kita mengadakan kegiatan ini itu di tengah-tengah pandemi, dan rata-rata dari mahasiswa ini ada di rumahnya masing-masing. Jadi kendala yang paling terasa kemarin itu adalah
menggerakkan anggota saya agar dia ikut kontribusi. Terus hambatan yang lain juga kendala yang terasa itu adalah di uang. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya kegiatan sebesar itu kita juga membutuhkan uang yang banyak. Akan tetapi dari kegiatan kemarin kita gak berhasil menggap atau mengajak sponsor untuk bekerja sama. Salah satu alasan dikarenakan kegiatan kita memang online. Jadi kemarin untuk penggalangan dana atau penyediaan dana kita hanya berpatokan sama dana yang dikasih lembaga. Sedangkan dana yang dari lembaga itu tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan dari Seno. Jadi gitu. Tadi Mas Insan udah jelasin nih tentang hambatan-hambatan yang dilalui untuk menjalani event Seno itu seperti apa. Tapi sebenarnya apa sih motivasi Mas Insan untuk tetap mau untuk menjalani event Seno itu, dan juga apa solusi Mas Insan untuk mengatasi masalah itu? Terkait motivasi ya. Kenapa kemarin saya maksa? Maksudnya maksa itu saya ngejar untuk kegiatan Seno tetap berjalan walaupun sebenarnya itu kacau balau. Jadi di sini saya ingat satu pesan dari kakak tingkat saya, bahwasanya kita sebagai regenerasinya, sebagai penerus, hanya tinggal melanjutkan saja. Sedangkan yang mendirikan atau yang menciptakan ini sudah susah payah dari tahun 2013 sampai 2019 kemarin. Dari kakak tingkat kita mengupayakan agar ini semua berhasil, semua berjalan. Maka dari itu saya gak mau perjuangan kakak tingkat atau apa yang sudah dialami kakak tingkat itu mati begitu saja. Jadi tujuan saya atau motivasi saya cuma itu, untuk meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh kakak tingkat. Terus terkait solusinya, dari solusi kegiatan Seno kemarin, alhamdulillah terkait masalah pendanaan itu sendiri kita terbantu oleh adanya merchandise Seno. Terus yang kedua memang mohon maaf, bukan maksud saya di sini untuk sombong atau mengunggulkan diri saya, enggak. Dan alhamdulillah kemarin saya bisa menyumbang sedikit banyak materi saya untuk kegiatan di Seno. Tapi untuk Seno kedepannya nanti saya harap terkait masalah dana atau pendanaan yang berkaitan dengan uang nantinya itu benar-benar diakumulasikan. Jadi jangan seperti angkatan saya. Jadi seperti itu. Oke, Mas Insan, luar biasa banget ya. Ternyata teman-teman cukup terharu juga mendengar perjuangan dari Mas Insan selaku ketua pelaksana dari Seno itu sendiri. Banyak banget ternyata hambatan, kendala, dan juga sampai akhirnya Seno tahun sebelumnya bisa terlaksana dengan sangat baik tentunya. Itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat patut untuk diapresiasi dari teman-teman semua. Oke, mungkin kalau kita tadi udah sharing seputar pengalaman, terus juga tentang kendala dan juga solusi. Nah, mungkin dari Mas Insan sendiri ada harapan untuk Seno ke depannya, harapan-harapan dari Mas Insan mungkin bisa diutarakan untuk sobat teknik semua di sini. Oke, untuk harapan saya ke program kerja Sinergi Energi dan Otomotif ke depannya adalah untuk terus melanjutkan perjuangan kakak tingkat kalian yang sudah bersusah payah mengadakan atau melaksanakan kegiatan ini, dan juga menyiapkan diri untuk memaksimalkan ya Mas ya. Untuk memaksimalkan kegiatan Seno nantinya. Sesusah apapun nanti regulasinya, sesulit apapun nanti kalian menjalankan itu semua, saya harap jangan mudah menyerah, tetap semangat, karena nanti di akhir itu semua kalian pasti akan merasakan apa yang saya rasakan kemarin. Itu lebih dari segalanya. Rasa senang gak bisa dibandingkan oleh apapun, tapi itu sangat luar biasa bagi saya. Oke, di sini mungkin teman-teman Sobat Teknik bisa ngelihat sendiri ya perjuangan dari Mas Insan
Dan itu tadi harapan dari Mas Insan, semoga untuk panitiaan di tahun selanjutnya, tahun ini tepatnya teman-teman, bisa dimaksimalkan. Itu harapan dari Mas Insan selaku Ketua Pelaksana untuk Seno tahun sebelumnya. Oke, semoga ya harapan-harapan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Insan tadi itu bisa terwujud di kegiatan event Seno ke depannya. Amin ya Mas. Amin. Dan Kak boleh tahu nih, ada nggak sih guest star yang Mas Insan pengen banget diundang untuk Seno yang akan datang? Atau mungkin ada guest star yang kemarin tuh gak sempat diundang dan sekarang Mas Insan sendiri tuh mau banget dia diundang? Oke, terkait Gustar sendiri itu untuk tahun kemarin memang dari saya dan teman-teman itu memang menginginkan Om Fitra Eri. Kenapa? Karena kita berpatokan dari tema kegiatan kemarin. Tema dari kegiatan sinergi kemarin itu kan lebih mengarah ke kesiapan masyarakat terhadap mobil listrik di era revolusi 4.0. Dan Om Fitra Eri sendiri, beliau adalah jurnalis, beliau adalah YouTuber yang hobinya atau kesukaannya memang bagian review mobil-mobil cepat, mobil-mobil listrik dan lain sebagainya. Maka dari itu kemarin untuk guest star yang kemarin itu kita cuma menginginkan dari Om Fitra Eri. Dan kemarin itu juga sempat terpikir Ridwan Hanif sama Om Bobby. Tapi di satu sisi dari mereka berdua itu memang tidak ada tanggapan setelah kita menghubungi, dan yang kemarin hanya yang ada tanggapan itu cuma dari Om Fitra Eri, dan alhamdulillah kemarin beliau bersedia menjadi guest star di Sinergi yang ke-9. Terus harapan saya untuk guest star Seno tahun ini atau yang selanjutnya, sebenarnya saya gak bisa mematok. Nanti yang menentukan itu dari ketua dan tim dari Sinergi di tahun ini. Karena kenapa? Karena dari beda tema itu juga akan mempengaruhi guest star yang akan diundang. Jadi nanti untuk guest star tahun ini itu terserah dari ketua pelaksana yang selanjutnya melihat dari atau acuannya nanti dari tema yang diangkat. Jadi gitu. Oke. Berarti menarik banget ya tadi tentang saran guest star dari Mas Insan, dan semoga guest star yang akan datang bisa diundang dan bisa tetap terlaksana seperti itu ya dia untuk guest star dari Mas Insan dan juga harapan-harapannya. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini. Mungkin untuk saran dari guest star nanti bisa dipertimbangkan ya untuk ketua pelaksana dari Seno untuk tahun ini tentunya. Oke teman-teman Sobat Teknik, itu tadi ya banyak banget pengalaman dan juga wawasan yang bisa kita dapetin di podcast hari ini. Luar biasa sekali loh Mas Insan sebagai narasumber kita hari ini. Hebat banget beliau ya. Hebat banget, cukup menarik dan sangat mengagumkan tentunya untuk bintang tamu kita hari ini. Nah, oke teman-teman semua, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ya untuk Mas Insan yang sudah hadir hari ini, sudah berbagi banyak hal sama kita semua. Dan teman-teman, kita sekarang udah sampai di penghujung podcast sore ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Insan dan juga untuk seluruh Sobat Teknik yang udah setia untuk always stay tune di akun sosial media HMJ Teknik, YouTube, Instagram, or Discord itu sendiri, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman Sobat Teknik di sini bisa stay tune terus ya untuk melanjutkan episode-episode selanjutnya dari Sahabat Teknik yang akan sangat seru nantinya ke depannya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, luar biasa banget ya untuk podcast kita sore ini. Banyak banget wawasan yang didapat. Nah, mungkin masih ada yang kurang nih, teman-teman. Pasti Sobat Teknik di sini tahu semua kan ya jargon teknik. Nah, mungkin untuk jargon teknik sendiri bisa dipimpin dari Mas Insan. Monggo, Mas Insan bisa dipimpin untuk jargon teknik kesayangan kita semua. Teknik punya hati, punya nyali. Teknik punya hati, punya nyali. Teknik punya hati, punya nyali. Podcast kita sore ini. Dari aku mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore, salam hangat dari aku dan Rifki. Dan terima kasih juga untuk Sobat Teknik semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.